أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Kita sampai di bab yang nomor 22 dari kitab Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan kita mengacu kepada syarah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu taala. Di bab yang ke-22, penulis Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan babu majaa fi tukaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sandarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah baca hadis ke-103, sudah masuk di hadis 131, yaitu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dosa besar dari sahabat Abu Bakrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala uhadditsukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku beri tahu tentang dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu saja wahai Rasulullah. Qala al-isyraku billahi wa uququl walidain. Kata beliau, dosa besar yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Qala wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an. Kata Abu Bakrah, dan Rasulullah duduk sambil bertelekan. Qala wa syahadataz zur au qaula zur, atau beliau mengatakan ucapan az-zur. Qala fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna laitahu sakata. Ya, beliau terus mengulang-ulang ucapan tersebut sampai kami merasa kasihan. Karena beliau capek, awalnya beliau berdiri, kata beliau, maukah kalian aku beritahu dosa besar yang paling besar? Itu beliau ucapkan sambil beliau berdiri. Ya. Kemudian disebutkan menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Nah, setelah itu Nabi duduk ittika, duduk bertelekan. Baru Nabi mengatakan syahadataz zur. Ya. Kemudian auqala qauluz zur, atau beliau mengatakan ucapan palsu. Tadi persaksian palsu atau ucapan palsu. Beliau ulang-ulangi terus. Ya, syahadataz zur wa qauluz zur, syahadataz zur wa qauluz zur. Terus Nabi ulangi sampai capek Nabi. Nah, para sahabat melihat Nabi ngulang-ulang terus ini, ya, para sahabat kasihan, laitahu sakata. Seandainya Nabi diam sudah cukup. Ya. Nah, ini yang pertama Nabi katakan ala uhadditsukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Ini metode komunikasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu tidak langsung nyeplos, tapi beliau berusaha menarik audiens, menarik orang yang ingin diajak bicara, supaya orang perhatian dulu. Tahu-tahu ngomong, khawatir orang tidak siap. Ngomong apa tapi? Tadi ngomong apa Nabi? Oh dengar, aku tidak dengar. Tadi belum perhatian. Tapi Nabi mengatakan, maukah kalian? Sehingga orang perhatian dulu. Ini
Demikian juga ketika kita berbicara dengan orang-orang masyarakat awam. Kadang ada yang perlu kita perhatikan dulu. Kadang kita perlu membangun jembatan logika. Ya. Mau ngomong ini tapi dibuat jembatannya dulu. Supaya sampai ke situ. Ya. Tidak langsung ngomong. Tidak langsung mengatakan ini tidak boleh, ini afdol, ini yang lebih baik. Dibuat dulu jembatannya. Nyampe di situ dia. Ya, sehingga orang nyambung. Ya, sebagian orang tidak bisa nerima langsung, ini tidak boleh, ini boleh, tidak bisa orang nerima seperti itu. Ya, ada jembatannya dulu, ada pengantarnya dulu. Nah, ini metode komunikasi Nabi SAW. Orang itu dibuat perhatian dulu, tertarik dulu, siap dulu untuk menerima informasi. Baru Nabi sebutkan. Dan di sini menunjukkan dosa besar itu bertingkat-tingkat. Ya, kemarin sudah kita katakan bahwa dosa besar itu bertingkat-tingkat. Akbaril kabair, dosa besar yang paling besar. Jadi ada dosa besar, ada dosa kecil, banyak dosa kecil ini, ada dosa besar juga banyak. Nah, dosa besar ini bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan. Dan di antara ciri dosa besar biasanya ada ancaman khusus. Ya, kalau seandainya Nabi SAW melarang suatu perbuatan, tapi tidak disertai ancaman khusus, atau di hadis lain tidak disemui ancaman khususnya, maka biasanya dosa tersebut dosa kecil. Ya, tapi kalau ada ancaman khusus, maka itu dosa besar. Di antaranya riba misalnya. Ada ancaman khusus. Dia dikubur nanti berenang di sungai darah. Nah, ada ancaman khususnya ada. Demikian juga dusta. Dusta yang sampai menyebar, viral. Ada ancaman khusus. Ya, kata Nabi SAW, Nabi pernah mimpi dibawa oleh dua orang keliling-keliling melihat ada orang disiksa, besi ditembuskan ke mulutnya sampai ke tengkuknya. Ya, Nabi tanya apa itu? Akhirnya dikatakan orang itu dusta, kedustaannya sampai menyebar ke ufuk. Artinya viral. Ya, kalau bahasa kita sekarang. Kalau dulu lebih susah untuk dosa sampai nyebar seperti itu. Butuh cerita ke orang yang ember dulu. Orang mulutnya ember dulu baru udah cerita kemana-mana. Tapi kalau sekarang tinggal kita ketik, nyebar. Ya. Nah, yang ada ancaman khusus seperti itu maka dia dosa besar. Nah, dosa besar ini tingkat-tingkatan. Yang paling besar kata Nabi adalah al-isyraku billah. Ya. Menyekutukan Allah. A'zamu zulmin. Zalim itu kan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Peribadatan yang mestinya diperuntukkan kepada Allah ditempatkan bukan untuk Allah, sehingga seorang itu zalim. Nah, kezaliman yang model seperti ini, seseorang meletakkan sesuatu pada tempatnya yang paling parah, itu adalah yang pertama melakukan kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Nah, pengertian syirik, ini pengertian syirik kalau antum belum tahu. Wa huwa taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasaisillah subhanahu wa ta'ala. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Dalam hal apa? Dalam sesuatu yang menjadi sifat khusus Allah. Itu syirik. Menyamakan, ya. Menyamakan saja syirik sudah. Apalagi kalau membuat orang lain lebih tinggi kedudukannya. Jadi menyamakan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah.
pada hal-hal yang merupakan sifat khusus Allah. Ya. Itulah kesyirikan. Faman a'ta ghairallahi syai'an min khasa'isillahi fi rububiyyatihi aw fi asma'ihi wa sifatihi aw syai'an min huquqihi. Barang siapa yang memberikan kepada selain Allah sesuatu yang merupakan kekhususan untuk Allah, sifat khusus Allah, baik dalam rububiyah, pengaturan alam semesta ini, atau dalam nama-nama dan sifat Allah, atau sebagian saja dari hak-haknya Allah, sebagian. Tidak perlu orang memberikan kepada orang lain semua yang merupakan hak Allah, tak perlu. Sebagian saja orang memberikan yang merupakan hak Allah, dia jatuh kepada kesyirikan. Seperti doa. Seorang berdoa kepada selain Allah, itu syirik. Minta kepada selain Allah, berdoa. Menyembelih untuk selain Allah, itu kesyirikan. Dan kesyirikan ini bisa jadi juga disebut qauluz zur. Ya, qauluz zur. Kesyirikan itu ucapan dusta. Zur itu tahsinu syai', memperbagus sesuatu dari hakikatnya. Menyembelih untuk selain Allah itu jelek, tapi bisa dibikin kesan bagus. Dengan cara apa? Diganti nama, diganti judul. Ini bukan nyembelih untuk selain Allah, ini melestarikan budaya. Ini adalah untuk memancing wisata. Ya, kita menjaga tradisi supaya punya karakter bangsa, nanti orang-orang di luar itu datang. Nah, itu kan jadi sumber penghasilan. Jadi bukan syirik. Nah, itu namanya zur. Menghiasi sesuatu dari berubah sehingga berubah dari hakikatnya. Ya. Kemudian nazar kepada selain Allah, au ghairu dzalika minal ibadat, dan bentuk-bentuk peribadatan yang lain. Fa innahu yakunu bidzalika musyrikan murtakiban akbarul kabair. Kalau seseorang melakukan hal seperti ini, maka dia menjadi musyrik. Musyrik itu artinya orang yang melakukan syirik. Bisa jadi dia syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Kalau syirik besar konsekuensinya beda, syirik kecil konsekuensinya lain lagi. Yang jelas dia melakukan dosa besar yang paling besar. Baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Syirik kecil, syirik besar itu cuman pembagian. Bukan berarti syirik kecil itu dosa kecil. Ada mobil puso, ada mobil truk. Besar kalau tidak itu? Besar kalau itu. Besar mana puso dengan truk? Puso. Truk apa jadi kecil? Tidak, truk juga besar. Kira-kira itu. Ya. Dosa besar, dua-duanya dosa besar, tapi ada yang dia lebih besar, dan syirik besar itu kekal di neraka, syirik kecil itu tidak menyebabkan seorang kekal di neraka. Nanti ditimbang. Yang jelas jadi berat timbangan jelek. Ya.